A. Suku. Suku bangsa atau etnik adalah suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan sesama. Kesamaan suku didasarkan pada garis keturunan. Kesukuan ditentukan dari tradisi keturunan, bahasa, budaya, dan ideologi yang sama. Contoh suku bangsa yang ada di Indonesia: 1. Suku Jawa, 2. Suku Sunda, 3. Suku Madura, 4. Suku Betawi, dan 5. Suku Batak. B. Agama. Pengertian agama adalah tata cara pembantuan peribadahan manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata cara yang membantu hubungan manusia dengan manusia yang lain, serta manusia dengan lingkungannya, yang merupakan bagian dari makhluk ciptaan Tuhan. Contoh agama Islam yang ada di Indonesia: 1. Agama Islam, 2. Agama Protestan atau Kristen, 3. Agama Katolik, 4. Agama Hindu, 5. Agama Buddha, dan 6. Agama Konghucu. C. Ras. Ras adalah suatu pengelompokan manusia ke dalam suatu kelompok besar dengan perbedaan masing-masing kelompok yang diwariskan turun-temurun, salah satunya perbedaan kulit. Contoh ras yang ada di Indonesia: 1. Golongan Melayu Mongoloid. Ciri yang dimiliki adalah: 1. Ras golongan Melayu Mongoloid memiliki rambut ikal atau berambut lurus. 2. Ras golongan Melayu Mongoloid memiliki muka yang bulat. 2. Golongan Wedoid. Ciri yang dimiliki: 1. Golongan yang dimana berasal dari daerah Sri Lanka. 2. Memiliki sebuah bentuk badan yang kecil, berkulit sawo matang, DNA memiliki rambut yang berombak. 3. Terdapat di daerah Siak, suku Kubu di daerah Jambi, dan suku Enggaro maupun suku-suku Mentawai. 3. Golongan Negroid. Ciri yang dimiliki: 1. Seperti negro tetapi bukan keturunan negro. 2. Memiliki rambut keriting, badan kecil, dan kulit hitam. 3. Kebanyakan terdapat di daerah Papua. Nomor 4. Golongan Papua Melanesoid. Ciri yang dimiliki: 1. Rambut keriting, bibir tebal, dan kulit hitam. 2. Keturunannya ras Papua Melanosoid sekarang mendiami Pulau Papua dan pulau-pulau Melanesia. Persebaran melanosoid di Indonesia berada di wilayah bagian timur Indonesia seperti di wilayah Papua. D. Kebudayaan. Budaya Indonesia adalah seluruh kebudayaan nasional, kebudayaan lokal, maupun kebudayaan asal asing yang telah ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945. Contoh kebudayaan yang ada di Indonesia: 1. Pesta bakar batu, 2. Ngaben, 3. Tanam sasi, 4. Merarik, 5. Upacara potong jari. E. Mata pencaharian. Mata pencaharian adalah pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan. Mata pencaharian diartikan pula sebagai segala aktivitas manusia dalam memberdayakan potensi sumber daya alam. Contoh mata pencaharian yang ada di Indonesia: 1. Pertanian, 2. Perkebunan, 3. Peternakan, 4. Perikanan, dan 5. Kehutanan. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keberagaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka meskipun memiliki keberagaman budaya, Indonesia tetap satu. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki keberagaman. Keberagaman adalah suatu kondisi pada kehidupan masyarakat. Perbedaan seperti itu ada pada suku bangsa, ras, agama, budaya, dan gender. Keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya sebagai berikut: 1. Letak strategis wilayah Indonesia. 2. Kondisi negara kepulauan. 3. Perbedaan kondisi alam. 4. Keadaan transportasi dan komunikasi. 5. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Dampak dari keberagaman masyarakat Indonesia ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Dampak positif keberagaman di Indonesia bisa menumbuhkan kebersamaan dengan memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan bangsa. Mereka bisa bersama-sama dalam perjuangan mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dengan keberagaman untuk mempersatukan perbedaan suku, adat,
ras, dan agama bukan untuk perpecahan. Adanya keberagaman tersebut menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia sehingga perlu adanya kerukunan antar suku, pemeluk agama, dan kelompok-kelompok sosial. Adanya keinginan bangsa Indonesia untuk tetap bersatu, mempertahankan kebinekaan merupakan tanggung jawab kita bersama, di mana dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan warga masyarakat. Sebagai bagian dari bangsa-bangsa yang ada di dunia, Indonesia menjadi unsur untuk memelihara kebudayaan manusia di dunia, suatu macam hal yang berhubungan dengan daerah asalnya. Unsur-unsur budaya mulai dari bahasa, busana, tarian, kuliner, rumah adat, bahkan mitos-mitos dan ada kepercayaan yang berbeda-beda. Beberapa budaya Indonesia yang telah diakui dunia sebagai warisan budaya dunia diantaranya adalah pencaksilat, batik, keris, perahu pinisi, gamelan, dan sistem irigasi persawahan tradisional asal Bali yang bernama subak. Oleh karena itu, keragaman sosial budaya yang menjadi kebudayaan nasional berlandaskan Undang-Undang Dasar. Nah, dari contoh di atas terbukti bahwa keberagaman Indonesia tidak hanya diakui dalam skala nasional saja, namun juga internasional. Hal ini tentu sangat membanggakan dan harus dilestarikan sampai kapanpun. Keberagaman yang dimiliki Indonesia harusnya jadi kebanggaan dan bukan jadi ajang pemecah bagi Indonesia. So, mari kita menjunjung tinggi keberagaman di Indonesia dan hilangkan sikap diskriminasi karena perbedaan suku, ras, agama, dan juga golongan karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kronologi perang antar suku di Sentani, Papua. Rumah dibakar, aparat TNI Polri diserang, ratusan warga dari Kampung Kehiran dan Kampung Toware Sentani, Kabupaten Jayapura terlibat bentrok Minggu tanggal 19 April 2020 sore. Dua kelompok massa ini masing-masing mempersiapkan diri dengan membawa senjata tajam berupa panah, parang, dan tombak. Sejumlah rumah warga di Kampung Toware hangus terbakar setelah diserang secara membabi buta oleh warga dari Kampung Toware. Sementara sedikitnya 8 warga mengalami luka-luka. Namun kali ini massa dari kedua kubu itu menyerang aparat TNI Polri yang sudah disiagakan sejak sehari sebelumnya pada Minggu 19 April 2020. Sebanyak satuan setingkat Kompi atau SSK aparat TNI Polri dikerahkan guna menghalang saling serang itu. Aparat keamanan yang berada di tengah-tengah massa sempat memberikan tembakan peringatan untuk membubarkan kedua kubu ini. Namun hal tersebut tidak digubris. Warga justru melempari batu ke arah aparat yang telah bersiaga sejak kemarin dan tadi pagi. Dikatakan persoalan sengketa tanah antara dua kampung tersebut sesungguhnya telah berlangsung lama dan telah berlangsung beberapa kali mediasi yang juga melibatkan banyak pihak, Dewan Adat Sentani atau DAS. Akibat bentrok tersebut, data yang dihimpun sebanyak 8 rumah di Toware ludes dibakar dan 6 orang luka-luka. Kapolres menyebut semua korban sudah dievakuasi ke RSUD Yowari untuk mendapatkan perawatan. Saat ini, pihaknya sementara mencari oknum yang melakukan pemukulan terhadap kepala kampung dan oknum warga yang melakukan provokasi yang menyebabkan bentrok. Sementara untuk menjaga tidak terjadinya bentrok susulan, ratusan aparat keamanan TNI Polri disiagakan di sekitar lokasi kejadian. Namun pada Senin 20 April 2020 bentrok kembali pecah. Massa menyerang aparat yang berusaha melerai. Menjadi bangsa yang besar bisa dibilang susah-susah gampang, apalagi dengan berbagai perbedaan yang ada di dalamnya, entah itu budaya, agama, suku, ataupun yang lainnya. Keragaman ini jika tidak menguatkan bisa berpotensi menimbulkan konflik, tapi ini juga bukannya tidak mungkin diatasi. Sebagai sebuah negara yang besar, Indonesia sendiri pada dasarnya mempunyai 3 kekuatan yang ampuh dalam menepis perbedaan dan mempersatukan bangsa. Adapun ketiga kekuatan itu meliputi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa. Untuk mengatasi itu, sejatinya ada 3 cara yang bisa ditempuh, termasuk cara preventif, represif, dan kuratif.
Nomor 1, preventif. Cara preventif merupakan upaya pencegahan masalah saat berlangsungnya atau sebelum terjadinya masalah. Hal ini dapat dikembangkan melalui rasa toleransi atau tempo soliro, tenggang rasa, saling bantu, dan berbagai macam hal positif lain yang membangun rasa kepercayaan dan kesatuan. 2. Represif. Cara yang kedua adalah represif. Ini merupakan penyelesaian masalah yang dilakukan setelah masalah terjadi. Tujuan dari penyelesaian masalah ini adalah untuk memulihkan keadaan seperti sebelumnya terjadi masalah. Hal ini yang dilakukan seperti pembubaran paksa dan juga penangkapan. 3. Kuratif. Cara ketiga ini merupakan tindak lanjut dalam masalah yang sedang berlangsung. Hal ini bertujuan untuk menanggulangi dan mengatasi dampak yang disebabkan oleh masalah tersebut. Contoh, mentoring korban kerusuhan, perdamaian dengan akte integritas, arbitrasi, dan lain-lain. Disebutkan di atas, masyarakat juga perlu mengembangkan sikap tempo soliro atau tenggang rasa, saling menghormati, serta saling menghargai antar masyarakat beda budaya. Ingat, rasa bangga terhadap kelompok itu adalah hal yang wajar, selama tidak menimbulkan fanatisme yang berlebihan dan akhirnya memandang rendah kelompok lainnya. Upaya mengatasi ancaman integrasi nasional di berbagai bidang. 1. Bidang ideologi dan politik. Upaya mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik dapat dilakukan dengan cara penguatan ideologi Pancasila. Pancasila merupakan falsafah hidup negara Indonesia, sehingga penguatan Pancasila wajib dilakukan. Penguatan ideologi Pancasila dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain penguatan Pancasila, konsep Bhinneka Tunggal Ika juga perlu dikuatkan agar persatuan dan kesatuan warga negara Indonesia tetap terjaga. Beberapa cara lain untuk mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik yaitu 1. Mengembangkan demokrasi politik. 2. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara benar. 3. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. 4. Menegakkan supremasi hukum. 5. Memperkuat posisi Indonesia di kancah politik internasional. 2. Bidang ekonomi. Ancaman utama di bidang ekonomi adalah globalisasi ekonomi. Dilansir dari laman resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan, sistem ekonomi kerakyatan adalah suatu struktur dan proses ekonomi yang demokratis dan keadilan yang mendorong keikutsertaan rakyat banyak sebagai pemilik modal dan pengadilan jalannya roda perekonomian. 3. Bidang pertanian dan keamanan. Upaya mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh warga Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019, sistem pertahanan bersifat semesta, melibatkan seluruh sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. 4. Bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya dapat diatasi dengan cara 1. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diimbangkan dengan penguatan iman dan takwa. 2. Penguatan tentang budaya dan wawasan Nusantara melalui pendidikan formal. 3. Meningkatkan rasa nasionalisme dan menguatkan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, melakukan penyaringan budaya dengan menggunakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.